masih di dalam pembahasan yang sama. Tercelanya orang yang tertipu. Kemarin terakhir pembahasan kita mengenai sebab banyaknya orang yang tertipu karena kebodohan dan lemahnya hati, dan itu penyakit yang harus dibasmi, dibinasakan oleh individu orangnya. Ayat Al-Quran dibaca, hadisnya Nabi didengar, nasihat dari ulama, tapi kalau orangnya tidak merubah dengan apa yang ia dengarkan, maka tidak akan ada yang berubah darinya. Karena perubahan itu dari orangnya masing-masing. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan pernah merubah suatu kaum sehingga mereka sendiri merubah diri mereka. Termasuk daripada kebodohan dan lemahnya hati. Dokter bisa memberikan resep, menasehati, mengingatkan pasien, tapi tergantung pasiennya ngikuti atau tidak. Nah, begitu pula kita mendengarkan nasihatnya guru, mendengarkan nasihatnya para ulama, atau mendengarkan apa yang mereka catat dari kitab-kitab mereka. Nah, sekarang tergantung kita mau merubah enggak. Nah, kalau kita mau merubah, berarti kita seperti pasien yang mendengarkan omongannya dokter kemudian dipakai. Nah, tapi kalau kita enggak mau merubah, nah, ya rugi. Nah, karena itu dikatakan oleh Imam Siri As-Saqati, man ahabballaha asha. Orang yang mencintai Allah, asha, dia hidup. Mencintai Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena mencintai itu mentaati yang dicintai. Tapi kalau dia melanggar yang dicintai, berarti bukan mencintai. Fal muhib lima yuhib muti'u. Orang yang mencintai itu taat patuh kepada yang dicintainya. Dan itu telah kita bisa lihat dari gambaran para sahabat kepada Nabi. Mereka mencintai Nabi. Dari mana kita bisa tahu mereka mencintai Nabi? Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Bahkan mereka meniru yang boleh ditiru dari Nabi. Bahkan mereka menirunya itu bukan dalam ibadah saja, dalam hal yang mubah, seperti berhenti di satu tempat, berdiri di suatu tempat. Dalam yang mubah pun mereka meniru. Itu sudah membuktikan begitu cintanya mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan apa yang diperintahkan dilaksanakan, yang dilarang dijauhi. Kemudian mereka menunjukkan kekuatan cintanya dengan meneladani, meniru walaupun dalam hal-hal yang mubah. Lah begitulah tanda cinta kepada Allah. Tanda cinta kepada Allah itu dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Lah orang yang menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, dia orang yang hidup.
Tapi sebaliknya, waman mala ila dunya tash, orang yang berpaling dari Allah, condong kepada dunia, tertarik kepada dunia, senang dengan dunia, ambisi, tasha, dia akan hancur, dia akan binasa. Sebagaimana dunianya, dunia akan hancur, orang yang mencintainya pun akan hancur. Kehancuran orang yang mencintai dunia, dia akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, dan akan menjadi banyak waktunya di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, kelalaian, kemaksiatan, kemungkaran, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, sumber segala kesalahan adalah cinta dunia. Nah, orang yang cinta dunia, condong kepada dunia, tash, dia akan hancur. Dia akan jauh daripada Allah, dia akan jauh daripada rahmatnya Allah, dan yang lain sebagainya. Naudzubillah. Wal ahmak yaghdu wa yaruhu filash, orang yang bodoh itu keluar pagi keluar sore dalam sesuatu yang tidak berfaedah. Filash ay la syai', sesuatu yang tidak berfaedah, yang tidak menguntungkan, tidak menguntungkan. Kadang dunianya lebih-lebih akhiratnya, tidak menguntungkan dunianya. Nongkrong di satu tempat, beli makanan, beli minuman, beli cemilan, HP dari jam ke jam. Apa faedahnya? Apa yang dia dapat? Dapat duit? Enggak. Untuk menyenangkan istrinya atau anak-anaknya? Enggak. Dapat pengetahuan, ilmu yang bisa menambahkan dia dalam urusan dunianya, misalnya bekerjanya atau usahanya, atau juga bisa menambahkan urusan akhiratnya? Tidak. Kita nggak ngomong maksiat sudah, nggak ngomong maksiat, kita ngomong nggak ada faedahnya, main game, buang-buang waktu, buang-buang waktu. Kadang lupa dia kalau sudah banyak ubannya, lupa juga kalau sudah punya cucu. Kadang lupa kalau dia ini bertambah hari, waktu kematiannya semakin dekat. Lupa, nggak sadar dia. Mestinya dia itu seperti orang yang ada bom di badannya, berjalannya detik itu khawatir dia, takut. Nah, kita ini juga harus seperti itu. Berjalannya detik dari waktu kita ini, kita harus takut. Bukan malah tambah lalai, tambah maksiat, tambah mungkar dan yang lain sebagainya. Mestinya tambah takut. Kenapa? Karena semakin dekat dengan kematian. Nah, itu orang bodoh. Yaghdu wa yaruhu filash. Jadi keluar masuk rumahnya pagi, siang, sore, malam dalam sesuatu yang tidak berfaedah. Nanti nongkrong sana, nongkrong sini, jalan sana, jalan sini, sesuatu yang nggak berfaedah, yang tidak menguntungkan dunia dan akhiratnya. Fafham fuhdi dama yafham, maka fahamilah. Dan orang-orang yang faham, dia akan mengambil faedah dari apa yang dia fahami, dari apa yang dia ngerti. Tapi wa ma khasira man khasir wa nadima man nadim illa min babil hamaqah. Tidaklah orang itu menjadi rugi dan menyesal kecuali karena kebodohan. Jadi orang yang menyesal, orang yang rugi, itu semuanya datangnya, keluarnya dari pintu kebodohan. Karena itu dianggap kebodohan itu adalah api yang harus dipadamkan, karena api yang membakar, yang harus dipadamkan. Nah, tidak ada yang bisa memadamkan api tersebut kecuali apa? Ilmu.
kecuali ilmu. Al jahlu narun li dinil mar'i yuhrikuhu wal ma'u litilkan nar yudfiha. Kebodohan itu adalah bagaikan api di dalam agama atau ketaatan seseorang yang membakarnya. Wal ilmu, dan ilmu adalah ibarat air yang dapat memadamkan api yang membakar tadi itu. Karena itu tidak bisa kita hilangkan hal ini kecuali dengan menjadi orang yang berilmu. Dan kita semuanya sadar menyesal itu datangnya terakhir. Lah kita sudah diingatkan sekarang ini. Kita diingatkan. Nah, kalau kita masih tetap bakal menyesal nanti. Tapi kalau dari sekarang kita merubah, kita akan bahagia menyesal dari yang sudah berlalu. Tapi kalau kita dari sekarang tidak menjalankan apa yang kita dengarkan, nah, penyesalannya itu terus. Tapi kalau dia stop, nah, penyesalannya hanya yang berlalu toh. Yang dari ini ke ini dia bersyukur. Dan rata-rata orang yang rugi adalah orang-orang yang memang nggak berilmu. Orang-orang yang nggak ngerti. Akhirnya apa? Dia melakukan kerugian-kerugian tanpa ia sadari, tanpa ia fahami. Waqad kanatil hamaqa ma'duma aw qalila fi ahli din min as-salafil awal wa sadril akmal. Wa inna ma yaj'aluna fi safala wa suqa wa sufaha wal anzal. Dulu itu hampir tidak ada dikatakan orang bodoh. Atau sangat sedikit. Dulu sangat sedikit orang bodoh. Bahkan kalaupun ada orang bodoh, itu adalah orang-orang yang memang sudah orang yang menghabiskan waktunya hanya bekerja, mencari di sini, mencari dunia dan sebagainya, hanya itu. Tapi selain mereka nggak ada orang bodoh zaman dulu. Mereka benar-benar mengisi waktunya itu dengan ilmu, ibadah, ketaatan. Walaupun mereka juga bekerja, tapi mereka tidak meninggalkan ilmu. Mereka tidak meninggalkan ibadah, ketaatan. Jadi yang meninggalkan ilmu atau yang sedikit melakukan ketaatan itu sedikit orang. Sedikit orang, dan orang-orang yang sudah terlewat batas sudah. Tidak melihat sekelilingnya atau sekitarnya. Jadi benar orang-orang yang benar-benar sangat tertipu sudah. Itu orang yang bodoh zaman dulu. Tapi apa? Waqat amatil hamaqa al-yawm fi ahli din wa fi ahli dunya. Wallahul musta'an. Nah, sekarang kebodohan itu sudah merajalela. Saat ini kebodohan itu merajalela di zaman ini. Ini zamannya beliau. Nah, zaman kita lebih lagi. Zaman kita lebih lagi. Kebodohan sudah merata. Merata ini bukan hanya kepada orang yang memang tidak punya sejarah baik di atasnya, tapi orang yang memiliki sejarah baik pun di atasnya sudah terjangkit kebodohan. Kalau dulu bodoh itu orang-orang yang memang nggak punya nasab yang bagus, dan juga memang mungkin bisa dikatakan orang-orang yang jauh daripada sangat miskin lah, sangat miskin, jauh ini. Kalau sekarang enggak. Sekarang ini yang bodoh ini bukan hanya orang-orang yang sangat miskin atau orang yang jauh, tapi bahkan orang yang dekat. Bahkan orang yang memiliki garis keturunan yang mulia pun sudah merajalela kebodohan dalam mereka. Ini bahaya, ini sudah merajalela, sudah menyebar. Ini lebih bahaya dari corona. Menyebar sudah kebodohan. Kepada orang yang misalnya punya sejarah baik, misalnya bapaknya itu pahlawan, bapaknya itu profesor, doktor, insinyur,
Tapi keturunan mereka ini akhirnya apa? Bukan profesor, bukan doktor, bukan insinyur, pengangguran, nggak punya titel, bahkan mungkin sekolah nggak lulus dan lain sebagainya. Ini untuk urusan dalam dunia. Dalam agama juga gitu. Bapaknya itu ulama, bapaknya itu aulia, anaknya nggak ngerti ilmu agama, ketaatannya nggak ada, jauh berbeda, nggak sama sekali. Itu sudah terwujud. Cuma bedanya kalau dalam ilmu agama, kalau dalam agama itu enaknya apa? Anaknya kiai dipanggil Gus, anaknya Habaib dipanggil Sayyid. Itu toh enaknya. Tapi kalau dunia nggak ada, panggil apa? Nggak ada, dipanggil apa? Nggak ada. Masih ada. Tapi masalahnya ini yang paling bahaya juga. Anaknya kiai, anaknya Habib, anaknya wali misalnya, tapi bodoh dia, nggak seperti bapaknya. Ketaatannya nggak seperti bapaknya, jauh, nggak sama, sudah bodoh. Ya. Dipanggil Gus, dipanggil Sayyid dan lain sebagainya. Nah ini lebih bahaya. Kenapa? Kebanyakan daripada mereka itu tertipu dengan nasab. Makanya nanti diserangkan di situ. Paling buruknya jenis kebodohan itu ketika apa? Di zaman seperti ini tertipu dengan nasab. Kalau dunia mereka nggak tertipu dengan saya anaknya pahlawan, saya anaknya insinyur, nggak tertipu dengan itu, jarang. Tapi yang berhubungan dengan agama ini kadang kebanyakan mereka tertipu dengan itu. Nah ini paling buruknya jenis kebodohan. Karena tertipu dengan kemuliaan yang lainnya. Nah itu nanti akan kita bahas. Nah, semoga kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar, ya, dan tidak keluar dari rumah dan masuk kecuali membawa faedah, keuntungan untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.